Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat, bertemu kembali dengan saya ya, pecinta sholawat channel. Semoga channel ini kedepannya lebih berkembang, dan bagi teman-teman sekali lagi saya selalu mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe dan sudah bersedia untuk menonton video-video saya. Nah, untuk bisa Anda terus update atau terus bisa menonton video saya, silahkan terus subscribe. Bagi teman-teman yang belum subscribe, subscribe. Nah, alhamdulillah kita bisa lanjut kembali, dan pembahasan kali ini adalah bagaimana cara kita mengamalkan sholawat bagi para pemula ya. Bersyukurlah teman-teman sudah terpilih menjadi ahli sholawat, karena ahli sholawat itu adalah orang-orang pilihan. Banyak kita lihat YouTube atau konten-konten tentang sholawat, tapi kadang kita lihat begitu saja tanpa kita mau peduli apakah kita mengamalkan apa tidak. Nah, sebelum saya dulu secara lebih mengamalkan sholawat lebih banyak atau bilangan yang lebih banyak, saya banyak yang saya lihat konten-konten tentang sholawat yang kayak di luar nalar gitu. Ada yang bisa beli mobil karena sholawat, ada yang punya rumah karena sholawat, ada hutangnya lunas karena sholawat. Itu di channel YouTube-nya Mukhlis Marsal, kalau Anda salah, itu Ustadz Mukhlis Marsal. Di sana banyak sekali testimoni tentang sholawat. Anda bisa cari konten atau channel yang namanya Ustadz Mukhlis Marsal. Di sana itu banyak testimoni atau keajaiban tentang sholawat. Nah, dulu awalnya itu kok apa bisa orang sembuh langsung dengan sholawat? Kok bisa ya air sholawat bisa menyembuhkan? Tapi setelah saya berusaha untuk terus menonton, terus update, kadang-kadang saya saya download. Kalau saya tidak punya kuota, saya tonton. Oh, kok bisa masih di luar nalar saya gitu. Tapi karena penyakit saya yang tidak sembuh-sembuh, akhirnya saya mencoba. Saya mulai berawal dari 100, terasa berat gitu sahabat. Kok bisa ya gitu. Tapi berusaha untuk misalnya sholawat dulu Sallallahu Alaihi Muhammad, belum saya kenal yang namanya sholawat Jibril, karena saya ini warga Nahdlatul Wathon. Saya yang kenal namanya sholawat Nahdlatain. Tapi saya juga yakin bahwa sholawat Nahdlatain itu juga keajaiban luar biasa. Tapi setelah saya terus pantau tentang channel Ustadz Mukhlis Marsal, saya kenal namanya sholawat Jibril, dan jadi sholawat Nahdlatain juga tidak saya tinggalin. Tapi saya terus amalkan. Sholawat Nariyah juga saya amalkan, tapi bukan berarti saya melepaskan untuk mengamalkannya. Sholawat Nahdlatain tetap, sholawat Nariyah tetap. Itu dari sejak saya kuliah saya amalkan 11 kali setelah sholat fardu. Itu aja setelah sholat fardu itu aja 11 kali. Tapi sejak saya sakit, saya berusaha untuk mencari obat herbal sambil menonton channel-channel YouTube, dan sana saya lihat tentang keajaiban, kedahsyatan sholawat fatih, semua sholawat dah. Testimoni tentang sholawat. Akhirnya saya berusaha mulai dari 100, dan saya mengenal sholawat Jibril pendek, tapi kedahsyatannya luar biasa, keajaibannya luar biasa. Yang saya cobalah sholawat Jibril pendek memang, Sallallahu Alaihi Muhammad, mulai dari 100. Setelah saya selesai mulai dari 100, setelah itu lebih saya tingkatkan lagi seterusnya sehingga bisa 1000 satu hari. Dan saya padukan antara dengan loa itu banyak bagiannya. Terlalu ada scripting, ada afirmasi bersyukur, selalu kita lakukan setiap saat, dan selalu berpikir positif. Banyak hal yang macam daripada law of attraction itu, dan saya terapkan afirmasi bersyukur setiap malam
Dan ketika bangun dari tidur, saya lakukan afirmasi bersyukur. Saya duduk sejenak lalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas 10 nikmat yang saya ucapkan. Terima kasih ya Allah. Saya berpikir bahwa sambil saya mengimajinasikan, membayangkan kalau saya sudah betul-betul sudah sembuh dari penyakit saya. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa sembuh dari penyakitku. Aku bisa memakan makanan yang pedas, aku bisa ya, aku terus ucapkan sambil membayangkan. Begitu juga setelah bangun dari tidur. Nah, tahajud itu adalah salah satu juga obat mujarab untuk kita ya, yang penyakit apapun, baik penyakit hati yang tidak pernah kita tenang ya, kita selalu sholat tahajud. Jangan lupa untuk melakukan sholat tahajud dan sholawat setelah selesai sholat fardu, apalagi kalau bisa selesai sholat tahajud istighfar 1000 kali, sholawat jibril 1000 kali. Nah, itu ya berusaha saya terapkan dalam hari-hari saya waktu itu, dan alhamdulillah seiring waktu akhirnya Allah mudahkan segala urusan saya, Allah sembuhkan penyakit saya. Dan setelah saya sembuh, akhirnya di sana adalah pembukaan P3K. Di sana yakin bahwa, berpikir bahwa di balik ujian yang Allah berikan ya, di balik ujian yang Allah berikan ada hikmah yang luar biasa yang akan Allah berikan untuk kita. Nah, setelah saya sembuh dari asam lambung, ada perubahan, belum sih 100% sembuh dari asam lambung, adalah pembukaan P3K untuk guru honor se-Indonesia. Dan saya ikut masuk dari bagian itu, dan saya selalu menerapkan jalur langit ya. Dan selalu bersyukur, selalu membayangkan kalau saya lulus P3K, saya terlalu terapkan dalam hidup saya, dalam hari-hari saya, selalu mengucapkan alhamdulillah, terima kasih. Sekecil apapun yang saya dapatkan, sekecil apapun nikmat yang selalu saya dapatkan, saya selalu bersyukur atas nikmat itu. Selalu terus saya kencingin selawat itu, saya kencingin istighfar, saya kencingin terus halqalah la haula wala quwata illa billah, selalu saya baca 1000 kali. Dan selawat saya tingkatkan, dan akhirnya saya juga mengenal namanya selawat Fatih. Nah, bisa Anda cari di channel-channel ya, bacaan selawat Fatih, fadilah dan khasiat selawat Fatih. Anda bisa lihat di channel-channel para habib, para ustaz-ustaz. Di sana dia akan menggambarkan dengan jelas bagaimana keajaiban selawat Fatih. Artinya saya amalkan selawat itu, akhirnya Allah mudahkan perjalanan saya, akhirnya saya lulus P3K. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makanya itu ya sahabat, ketika kita dapat ujian, kita berusaha untuk stop yang nama mengeluh, suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dulu sebelum saya masih sakit-sakitnya, parah-parahnya, saya dibawa kemana-mana tapi belum bisa. Ya Allah, kenapa Engkau berikan ujian sesakit ini ya Allah? Seperti kita ketahui, mungkin bagi teman-teman yang sudah mengalami yang namanya asam lambung, itu akan merasakan ketika saya cerita pun, saya pernah mengalami, mereka kan begitu sakitnya, saya juga pernah merasakan. Tapi bagi teman-teman yang belum, mereka kan begitu aja kok gitu, mereka tidak akan pernah empati kepada kita karena mereka tidak pernah merasakan. Asam lambung itu sahabat bukan hanya di perut saja sakitnya, sakit emah ya, mungkin asam lambung itu tingkatannya lebih tinggi dari emah ya. Kalau emah itu kan cuman di perut saja sahabat, tapi kalau asam lambung itu, ketika asam lambung naik, dada sesak, dada terasa berat, sulit bernafas, jantung berdetak dengan kencang, telinga berdenging, hidung kayak tersumbat, pandangan kita kabur, puyeng, kepala kita puyeng, dan lebih parah lagi kalau asam lambung disertai dengan GERD, anxiety. Tahu anxiety apa? Rasa kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Kita selalu merasa saya akan mati besok. Ketika orang mati, seolah-olah kita yang akan mati besok. Ketika ada orang lewat ambulan lewat, seolah-olah kita yang ada di ambulans itu. Ketakutan yang berasa sekecil masalah kita besar-besarkan. Orang seolah-olah kita berpikir kalau orang-orang itu membenci kita, kalau orang-orang itu membicarakan kita, sehingga waktu itu ya sahabat, berat saya itu cuma 53 kilo, yang asalnya itu 60, drastis turun 7 kilo, kurus kering. Makanya
Saudara-saudara saya kalau pas saya pulang lihat keadaan saya, mereka kaget, kok bisa kamu seperti ini? Mah tidak akan seperti ini, mah itu paling perut saja. Makanya dikirain saya diguna-guna, karena kalau tengah malam saya tidak bisa tidur sampai terakhir, sampai ngaji subuh saya nggak bisa tidur, kadang-kadang tidur sebentar, entah apa yang saya pikirkan nggak tahu. Nah, itulah keajaiban sholawat. Sejak saya mengenal sholawat, saya amalkan sekuat tenaga saya, karena keinginan itu untuk sembuh itu besar sekali. Saya lihat anak saya lihat keluarga saya lihat siswa-siswa saya yang masih membutuhkan saya, masa depan anak saya masih panjang. Nah, itu yang membuat kita kuat ya, para ibu-ibu. Mungkin itu yang membuat kita kuat untuk sembuh. Nah, sahabat, eh, ketika kita ingin sembuh, kita harus ada keinginan dari diri kita. Kita harus memberi diri kita motivasi, keinginan yang kuat untuk sembuh. Sembuh itu berasal dari diri kita dulu. Bagaimanapun kita berobat ke sana kemari, keinginan kita untuk sembuh, berusaha untuk sembuh. Misalnya kita tidak bisa, kita pengen sembuh tapi makan makanan yang bisa meningkatkan asam lambung kita, bikin kita sembuh. Kita tidak mau mengobati pikiran kita supaya tidak stres. Kita pengen sembuh tapi kita selalu berpikir negatif tentang hidup ini. Kita pengen sembuh tapi kita begadang, tidak mau tidur, tidak menjaga pola hidup kita, yang tidak bisa. Nah, semua itu proses kita mulai dari kita sendiri. Nah, bagaimana cara kita menenangkan jiwa kita dulu? Bagaimana cara kita menenangkan jiwa dulu? Ya, banyak-banyak beristighfar, ya sholat tahajud, berbanyak sholawat, sedekah subuh, berusaha untuk membantu orang yang membutuhkan. Terus jangan dendam terhadap orang, jangan selalu menjelekkan orang, jangan selalu mengatakan orang itu kaya kan gitu, orang itu nah itu yang membuat akan semua itu ucapan itu akan kembali ke diri kita. Nah, sahabat, bagi teman-teman yang masih mendapatkan sakit atau masih punya masalah apapun, jangan biarkan masalah itu selalu menghantui kamu. Ketika pikiran itu datang, ya sholawatin aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sambil berusaha untuk memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kita, sambil berusaha untuk memaafkan mereka yang telah membuat kita terluka, sambil memaafkan mereka yang telah membuat air mata kita jatuh dari mata kita. Insya Allah kalau kita memaafkan orang lain, Allah akan membalas kita dengan jalannya sendiri. Ujian, iya, tetap ujian. Walaupun kita mengamalkan banyak sholawat, Allah akan tetap menguji kita. Walaupun kita orang-orang soleh, ya, tapi Allah akan tetap menguji kita. Allah malah akan lebih menguji kita. Tapi kalau kita berusaha untuk mengamalkan sholawat, ngencingin sholawat, Allah akan memberi jalan keluar untuk kita. Jangan ketika kita mulai sholawat nih, tapi ketika kita diberi ujian, kita berkata begini, aku kok udah sholawat, tapi kok Allah memberikan aku cobaan seperti ini. Allah itu tidak adil terhadap aku, baru mengenal sholawat. Iya, kalau Anda akan diuji dulu. Nah, ketika Anda ujian, udah kencengin sholawatnya, jangan mundur, jangan nyerah begitu saja. Jadikanlah kamu pilihan Allah, jadikan diri kamu orang yang hebat. Bersyukurlah Anda mengenal sholawat sejak dini, apalagi Anda yang masih kuliah mengenal sholawat, mengenal scripting, mengenal loa, mengenal bagaimana kita bersyukur, bagaimana ya. Semakin kamu kenal sholawat, kamu akan mengerti arti hidup ini yang sesungguhnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk teman-teman pengamal sholawat. Tetap semangat, jangan pernah ketika kita dapat ujian mundur dan tidak mau mengamalkan sholawat lagi. Ini adalah awal ujian Anda, dan insya Allah Allah akan menyediakan balasan atau hikmah yang tidak kamu ketahui. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita mendapatkan syafaat dunia dan akhirat. Bye bye.